Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, izinkan saya mengingatkan yang tergabung dalam platform Zoom Meeting untuk menonaktifkan audio dan mengaktifkan video selama acara pembukaan berlangsung. Bapak Ibu yang berbahagia, pada akhir acara nanti kami juga akan mengumumkan pemenang dari lomba resensi buku Ignite Millennial Leadership yang telah mengirimkan naskahnya dari tanggal 25 Maret sampai dengan 12 April 2022, dan tentu saja kami juga akan mengadakan kuis Kahoot yang berhadiah souvenir menarik dengan memilih 3 orang pemenang. Jadi pastikan Bapak Ibu tetap mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Senin 18 April 2022, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Inovasi dalam Kepemimpinan bedah buku Ignite Millennial Leadership dari penulis Andrew Senduk. Acara kali ini diselenggarakan dalam rangkaian memperingati Hari Buku Sedunia dan Hak Karya Cipta tahun 2022. Saat ini telah bergabung secara virtual yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Widi Hartanto. Yang terhormat Kepala Grup Bank Indonesia Institut, Ibu Putri Nurul. Yang terhormat narasumber penulis buku Ignite Millennial Leadership, Bapak Andrew Senduk, dan yang terhormat narasumber Bapak Andi Sapran yang juga seorang motivator nasional bidang entrepreneurship. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, memasuki acara pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dalam posisi siap. Beralih ke acara berikutnya, agar kegiatan kita pada hari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran, marilah kita berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Bapak Hatami. Kepada Bapak Hatami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Izinkan saya memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami panjatkan kepadamu selain syukur kami atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan ini. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kami, sehingga kami bisa bekerja lebih baik lagi sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar, ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Karena itu, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, dosa orang yang telah berjasa membentuk kami seperti sekarang ini. Karena bila Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami akan selama-lamanya dalam kehinaan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, karena hanya Engkaulah yang dapat mengabulkan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hatami. Bapak Ibu serta hadirin yang kami banggakan, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan pertama dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Widi Hartanto. Kepada Bapak Budi Widi Hartanto, dipersilakan. Terima kasih. Yang terhormat Direktur Bank Indonesia Institute, Ibu Putri Nurul. Selamat pagi, Ibu Putri Nurul. Yang kami hormati para narasumber, pada hari ini telah hadir Bapak Andrew Sendok, penulis buku Ignite Millennial Leadership, juga Bapak Andi Sapran, yang merupakan motivator nasional bidang entrepreneurship, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenankannya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada kegiatan hari ini secara virtual. Salawat dan salam selalu kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Ibu Putri Nurul, Direktur BI Institute, para narasumber dan seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara bedah buku dengan topik inovasi dalam kepemimpinan, bedah buku Ignite Millennial Leadership. Sebelumnya mohon izin menyampaikan pantun. Ini merupakan kebiasaan adat istiadat dari kebiasaan di kami di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Elok nian pucuk bunga melati, bertaburan indah di sepanjang Pulau Ketawai. Kobarkan semangat jiwa laskar pelangi, di bumi Melayu serumpun sebalai. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia atau World Book and Copyright Day tahun 2022
yang diinisiasi oleh B Institute yang berkolaborasi dengan PPB serta 8 kantor perwakilan Bank Indonesia yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan literasi antara lain Book Talk and Sharing atau BTS serta berbagai kegiatan yang dapat diikuti seluruh pegawai, baik pegawai organik dan pegawai non-organik, dan keluarga pegawai serta masyarakat umum. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini Perpustakaan Kantor Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga ikut berpartisipasi sebagai kegiatan di minggu yang kelima dengan menghadirkan Book Talk and Sharing dengan topik inovasi dalam kepemimpinan, bedah buku Ignite Millennial Leadership. Buku yang berjudul Ignite Millennial Leadership menyalakan kepemimpinan milenial untuk generasi pemimpin berikutnya. Buku ini mengungkapkan pelajaran penting bagaimana teknologi mengubah cara hidup, cara bekerja, bersantai, berkomunikasi, dan memimpin. Hal ini akan disampaikan langsung oleh penulisnya, Bapak Andrew Senduk, bersama Bapak Andi Sapran, selaku motivator nasional bidang entrepreneurship. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dari kegiatan bedah buku ini diharapkan masyarakat Bangka Belitung, terutama kaum milenial, dan juga para tamu undangan yang hadir pada ini dapat memperoleh manfaat, yaitu menumbuhkan minat membaca, karena dengan membaca dan menambah ilmu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga harapan yang kedua adalah, atau manfaat yang kedua adalah bagaimana masyarakat dapat menginspirasi untuk dapat menulis buku. Dan juga kita menyongsong perubahan dan peradaban baru yang mengandalkan teknologi dan serba digital. Juga bagaimana kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi pemimpin di masa depan, khususnya teman-teman kaum milenial. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangkaian kegiatan bedah buku ini, Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menyelenggarakan lomba resensi buku dengan peserta masyarakat Bangka Belitung dan lomba vlog review buku khusus untuk pegawai organik dan non-organik Bank Indonesia Bangka Belitung. Dengan keterbatasan waktu yang ada, alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa jumlah peserta lomba resensi ini ada 18 peserta dari 16 peserta mahasiswa atau akademisi dan 2 peserta dari dinas perpustakaan. Dan jumlah peserta lomba vlog review buku sebanyak 6 peserta yang terdiri dari 1 pegawai organik dan 5 pegawai non-organik. Dari peserta kedua lomba tersebut telah dilakukan penilaian dan telah diperoleh juara 1 sampai dengan 3 dari masing-masing lomba tersebut. Dan pemenang akan diumumkan setelah acara bedah buku ini selesai. Nah, kegiatan bedah buku ini bagi Perpustakaan Kantor Perwakilan Provinsi Bangka Belitung merupakan kegiatan yang perdana dilakukan setelah pandemi COVID ini. Berbagai lomba yang diadakan juga untuk memperkenalkan Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Babel dan mendorong masyarakat Bangka Belitung untuk gemar membaca. Dengan masih adanya pembatasan kegiatan secara offline di masa pandemi COVID-19, maka kegiatan bedah buku ini secara online ini mudah-mudahan tidak mengurangi inti dari kegiatan yang dilakukan. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu dan hadirin dipersilakan untuk mengikuti acara bedah buku ini dan diharapkan dapat mengikuti sampai dengan selesai. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan quote dari tokoh terkenal dunia, yaitu Nelson Mandela tentang leadership. Beliau mengatakan, "Lead from the back and let others believe they are in front." Itu yang disampaikan Nelson Mandela. Dan terakhir, di sambutan penutup saya uraikan sebuah pantun juga. "Beli makan di Kota Pangkal Pinang, lempak kuning makanan favoritku. Generasi milenial pemimpin mendatang, selamat datang di acara bedah buku. Ignite Millennial Leadership." Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Widihartanto. Berikutnya kita dengarkan dengan seksama sambutan kedua dari Kepala Grup Bank Indonesia Institute, Ibu Putri Nurul. Kepada Ibu Putri Nurul kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan Pak Andrew dan Pak Andi ya, yang sangat motivating saya rasa ya. Sedikit saja, saya sampaikan salam kepada sahabat saya Pak Budi Widihartanto, Kepala Kantor Perwakilan BI Prof. Kepulauan Bangka Belitung, dan juga para narasumber Pak Andrew Senduk,
dan Pak Andri Safran, pegawai dan keluarganya, serta pusakawan BI dan kementerian lembaga yang turut hadir di pagi ini, dan tentunya adik-adik generasi baru Bank Indonesia yang menghadiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali. Tadi Pak Budi sudah mention kami ini dari Bank Indonesia Institute yang membawahi perpustakaan kantor pusat bekerja sama dengan KPW-KPW di seluruh Indonesia untuk setiap tahunnya menyelenggarakan rangkaian acara World Book and Copyright Day. Jadi acara ini merupakan gagasan UNESCO dirayakan di seluruh dunia untuk mendorong kecintaan terhadap buku, perlindungan terhadap hak cipta, dan juga hobi membaca. Di Bank Indonesia tahun ini kita bekerja sama dengan 8 kantor perwakilan menyelenggarakan 11 bedah buku, dan hari ini sudah yang ke-8 ini bedah bukunya. Tema yang diambil adalah Synergy and Innovation for a New World, karena memang kita sadari sekarang ini dunia begitu cepat dan kita tidak mungkin bisa maju tanpa kita ada sinergi dan berinovasi. Karena itu tahun ini kita sangat bersyukur mendapatkan tokoh-tokoh nasional yang sangat terkenal dengan narasumber dan ekspertis yang kuat, dan topiknya sangat beragam, Pak Andrew dan Pak Andi, yang sudah ada kemarin misalnya tentang lingkungan hidup, kita juga bahas financial planning, dan juga mengenai motivasi, dan fiksi-fiksi yang juga menggongkan sinergi dan inovasi. Di antaranya ada mantan Bupati Banyuwangi, Pak Abdul Azhar Anas, Helmi Yahya, ada juga Di Lestari, Ellen May, ada juga JS Khairen, Ibu Atalia Ridwan Kamil, Bunda Baca Jawa Barat, dan yang tentunya hari ini kita tunggu-tunggu Pak Andrew Senduk dan Pak Andi Sapran. Buku Ignite Millennial Leadership ini tuh sangat relevan dengan kami juga di Bank Indonesia ya Pak, Bu. Karena di Bank Indonesia sendiri itu sudah hampir 65% lebih. Jadi bukan cuma milenial, kita udah milenial muda dan juga Gen Z. Ke depannya dalam waktu singkat, mungkin nggak sampai 2-3 tahun lagi, itu udah 70% lebih dari seluruh pegawai BI. Nah, generasi ini bahkan sudah mulai ada yang memegang jabatan kepemimpinan, line manager yang mulai di awal-awal, line managers yang level awal. Karena buku ini saya rasa sangat bermanfaat, baik buat kami yang mungkin Gen X ya Pak Budi ya, dan juga Gen Y senior, karena konon tuh nanti benar nggak tuh, Gen Y senior itu juga beda dengan Gen Y junior cara-cara untuk mendorong motivasinya. Dan tentunya juga teman-teman Generation Z. Dalam 3-4 tahun terakhir ini kami sudah memiliki sangat banyak teman-teman dari Generation Z. Karena itu kami berterima kasih atas kesediaan Pak Andrew Senduk dan Pak Andi Sapran untuk berbagi pengetahuan hari ini kepada kami semua, dan tentunya kepada Bangka Belitung, KPU Prof Bangka Belitung, Pak Budi Widi Hartanto dengan segenap jajarannya yang akan kami yakini memberikan impact positif yang long lasting buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, meskipun pandemi membuat kita tidak bisa bertemu, tapi memang inilah salah satu buktinya kita malah bisa merangkul hadirin dari seluruh Indonesia. Karena itu kami dari BI Institute, Corporate University-nya BI, akan terus berusaha mendekatkan layanan kami kepada stakeholders, baik pada pegawai, keluarga pegawai, dan juga dengan masyarakat umum, dengan menggunakan teknologi digital dan juga inovasi dalam kolaborasi ke depannya. Kami berharap today dapat menjadi manfaat positif dan menyenangkan bagi kita semua. Dan akhir kata, selamat mengikuti bedah buku. Dan sebelum tadi mengikuti Mas Budi, saya juga cari-cari quote dicarikan teman. Sepertinya yang cocok adalah untuk leadership itu ada quote dari John Quincy Adams. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, then you are a leader. Jadi itulah ukuran kita jadi leader, bukan pangkat kita atau apapun, namun kalau kita bisa mengajak yang lain juga bermimpi, belajar lebih banyak, dan menginginkan melakukan lebih banyak, rasanya kita semua, level manapun, umur berapapun dapat menjadi leader. Demikian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Putri Nurul.
Bapak, Ibu, dan peserta yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, terlebih dahulu kita akan berfoto bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Budi Widihartanto, dan Ibu Putri Nurul, serta para narasumber. Saya akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih banyak Mas Andrew, Mas Andi. Kita akan ikut nonton sampai habis. Boleh nanya kan ya kita ya nanti? Boleh. Thank Silakan. you. Silakan. Thank you. Terima kasih Mbak Andrew. Baiklah, acara selanjutnya yang telah kita tunggu bersama, yaitu sesi bedah buku Ignite Millennial Leadership dari penulis Andrew Senduk. Sesi bedah buku ini akan dipandu langsung oleh narasumber Bapak Andi Sapran, dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab di mana 2 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik. Bapak Andi Sapran, STMT, saat ini aktif sebagai seorang motivator nasional, dosen, dan juga pembisnis. Penulis buku bestseller Jangan Mengaku Keren Kalau Belum Punya Bisnis, lahir 44 tahun yang lalu di Seri Bandung, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tak hanya sebagai seorang motivator, beliau ternyata seorang pendiri, sekaligus pimpinan Rumah Tahfiz Quran Surga Kita dan CEO dari beberapa perusahaan. Baiklah Bapak Ibu, pastikan serta hadirin untuk mengikuti sesi yang sangat menarik ini. Kepada Bapak Andi Sapran, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, senang sekali dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di berkahnya bulan suci Ramadan, kita bisa bersilaturahim bersama, bisa sama-sama hadir di forum yang mulia ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi keberkahan buat kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Budi Widihartanto sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Putri Nurul sebagai Direktur Bank Indonesia Institute, dan semua tim serta kru dari Bank Indonesia serta semua panitia yang sempat hadir di forum ini. Peserta semua yang saya hormati. Dan saya ingin menyapa dulu ya, santai kepada Bro Andrew. Hello, Bro Andrew. Hello. Bro, Ya, you hear me? Ya. Halo. Ya, jadi kita santai saja. Sebelumnya, sebagaimana telah kita pahami bersama, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan berbincang, berdiskusi bersama, saling memotivasi, ya kan? Dalam judul pembedah buku kita adalah Ignite Millennial Leadership. Nanti kita akan berbincang banyak dengan penulis langsung telah hadir di tengah-tengah kita. Saya panggil Bro Andrew Senduk. Ya, saya akan memperkenalkan beliau dulu. Bro Andrew ini kewarganegaraan Belanda, dan sebetulnya menurut saya walaupun beliau masih warga negara Belanda, tetapi sebetulnya pada hakikatnya beliau sudah menjadi orang Indonesia, karena sudah 10 tahun beliau berada di sini, ya sudah lupa mungkin dia bagaimana gaya Belanda, tapi lebih banyak gaya Indonesia sudah dipakai, ya. Dan saya walau baru kenal berapa hari, tetapi kita intens berapa hari ini melakukan Zoom bersama, ya, untuk saling kenal satu sama lain. Dan beliau berada di Indonesia mulai 2013, ya, berarti hari ini lebih kurang 10 tahun beliau ada, ya, dengan berbagai karir, terutama sebagai konsultan di beberapa bisnis dan perbankan yang sudah skala internasional, ya, bukan hanya di Asia tetapi juga di beberapa belahan Eropa.
Dan hari ini sebagai aktivitas harian beliau juga disibukkan sebagai Managing Director di Workmate Indonesia. Ya, jadi mungkin itu sebagai pengantar dari kami dan saya berharap forum ini tidak formal. Yang paling penting adalah bagaimana kita semua bisa memahami apa itu sebetulnya yang terkandung dari Ignite Millennial Leadership. Dan pada akhirnya nanti kita akan membuat sebuah conclusion yang menjadi penyemangat buat kita semua, ya, karena kita tahu bahwa sengaja kita dilahirkan ke muka bumi ini ya, semua kita adalah pemimpin, paling tidak menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Baik, ya, tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Bro Andrew untuk memulai bedah buku ini. Alright. Selamat pagi semua. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim BI Bank Indonesia dan especially Pak Budi dan Pak Putri dan semua pemimpinnya hari ini dan semua Gen X, Gen Y dan Gen Z dan semuanya. Saya sangat-sangat berharga that you're here dan semua orang yang bikin waktu juga di dalam jadwalnya minggu ini. Hari ini Senin, you can be anywhere where you want, tapi you are in this Zoom, berarti itu it's special for me dan suatu kehormatan bagi saya untuk berbicara kepada Anda hari ini tentang buku saya yang menulis beberapa tahun lalu. It's really an honor for me dan saya sangat passionate tentang topiknya leadership dan apalagi kalau kita bicara tentang yang anak-anak muda. Di Indonesia 270 juta orang dan sekitar 50% itu di bawah 30 years old, di bawah 30 tahun. Dan salah satu pemimpinnya saya dulu udah taruh benih-benih leadership di dalam hidup saya dan saya harap yang buku ini bisa menjadi yang benih-benih pemimpin juga. If you read this book atau kita bisa diskusi juga dan hari ini I honestly hope that today adalah kesempatan yang bisa mengalam seperti benih pemimpin in your life dan mungkin masih ada mahasiswa dan mungkin pikir juga ya leadership and I'm still a student, tapi saya sangat-sangat percaya that leadership starts now dan kalau kita bisa pakai yang skills, yang gifts, yang talents yang kita punya. Everyone in this Zoom yang punya skills dan talents juga dan mungkin yang talents dari Mas Budi atau dari me itu beda. It doesn't matter. Kita nggak usah compare. Kita cuma lihat aja di dalam. Saya sangat-sangat percaya juga ada salah satu proverb, salah satu saying di bahasa Inggris. Kalau kita lihat di luar, if we look outside, we dream. If we look outside, we dream. Tapi kalau kita lihat di dalam, we awaken. Nah, kalau kita bisa awaken yang benih-benih di dalam kita, di dalam hidup kita, saya percaya we can live our best life. We can live our best life dan saya percaya 100% juga di dalam ruang ini, di dalam Zoom ruang ini, ada banyak-banyak pemimpinnya yang bisa perbaiki, yang bisa dorong ke atas karirnya. But I think even on a national scale, saya percaya juga there are difference makers in this room today. There are difference makers in this room today dan kadang-kadang itu cuman perlu berubah pola pikirnya. Berubah pola pikirnya can change your life. If we just change the way we look at things, itu bisa berubah hidupmu. So I am excited for today dan kita mulai aja. I made some slides, so let me see if I can open those slides here. Let's see here. This is the one. Shall I open this slide or do we have the slides there? I'm just here double checking. Mas Budi, do you see the slides there or do I need to open it from my desktop? Bisa lihat, Pak. Saya buka di sini aja ya. Is it okay? Ya.
Boleh? Oke, ya. Ya? Cukup Oke. jelas. Cukup Yes. jelas ya? Cukup jelas Oke. semua? Oke, everyone is here, everyone hears me loud and clear. Dan kita mudah-mudahan saya harap sangat excited juga buat hari ini. So today saya mau share sedikit tentang bukunya Ignite Millennial Leadership, 6 Steps to Unlocking Next Generation Leaders. 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya. This is a book which is near to my heart. Sebenarnya saya nulis buku ini setelah saya bangun perusahaan yang hari pertama punya 1 karyawan, dan setelah 2,5 tahun kita punya 600-an karyawan. And that journey, yang pengalaman ini made me think. It made me think about leadership, dan it made me think about the generation, the young generation di Indonesia juga. What can we do? What can we do supaya yang generasi sekarang, yang anak-anak muda sekarang, yang Gen Y, yang Gen Z menjadi leaders yang luar biasa, right? What can I do? What have I learned? Apakah saya belajar dalam pengalaman ini? And then I can give back to this generation. So today saya mau share beberapa slides, dan setelah itu kita bisa ngobrol, kita bisa bicara juga. Kalau ada pertanyaan, silakan, you can just put it in the chat box, dan kita bisa bikin ini yang interactive discussion, right? I mean, I don't want this to be satu arah aja, like Mas Andy dan saya cuman kasih info. Kita seharusnya bikin ini interactive supaya kita bisa get as much value for everyone here. All right. Okay. Before we start, let me just do this one. Before we start, kalau ada teman-teman yang sekarang di Instagram atau suka main Instagram, please follow me. Look me up, Andrew.Senduk. If you're in this Zoom right now, make an IG story, tag me, and I might have a hadiah for you later on. So follow Andrew Senduk, IG story, tag me, and then we'll connect there. Okay, everyone siap? If everyone siap, then let's take this race together. So saya mulai buku ini sama a quote. Ini quote dari Erin Hansen, and yang quote itu seperti ini. There's freedom waiting for you on the breezes of the sky, and you ask, what if I fail? Oh, but my darling, what if you fly? Nah, sebelum saya mulai buku ini, saya pikir sangat-sangat banyak tentang quote ini, especially the last part of this proverb. What if I fail? Oh, but my darling, what if you fly? Sering, kalau nggak tiap hari, ada suara di dalam kepala kita yang bilang, oh, what if you fail? Kalau gagal gimana? Kalau nggak berhasil gimana? And because of this rasanya, the fear of failure adalah alasan yang terkenal, yang it's very normal for people to have this suara. Oh, if you fail, what will happen? Malu, atau mungkin uang. You know, if you fail this business, you lose money. If you fail this presentation, gagal kelas. But oftentimes, sering kita seharusnya fight back. Kita fight back dari suara ini, and we need to change that into what if you fly? Apakah terjadi kalau ini berhasil? It is very easy for human beings, for you and for me, even tiap hari. Saya masih I still hear this voice juga. Kalau saya bangun perusahaan yang baru, what if it fails? What if it fails, right? What if it fails? Dan saya seharusnya berantem sama yang suara ini juga, dan saya seharusnya berubah ke but what if I fly? What if it works? Jika ini berhasil, apa yang konsekuensinya? Dan saya pikir kalau kita setiap hari
belajar, we train ourselves, kita train pola pikirnya. What if this presentation succeeds? Apakah terjadi kalau yang ide-ide ini berhasil? If we keep filling our mind, kita seharusnya isi kepala kita sama yang ide-ide yang bagus, yang pola pikirnya yang bagus. Saya percaya 200% hidupnya berubah juga. So, sebelum saya mulai ke buku saya mau kasih sedikit ceritanya tentang saya supaya everyone knows, who am I and why should I talk to, why should I listen? Kenapa saya harus mendengar Andrew hari ini? Ini in brief, ini istri saya, Melissa, sampai hari ini tetap pacar saya dan istri saya sih, tapi ya kita seharusnya pacar tiap minggu. Dan 2 anak saya, Rocco and Zion. Salah satu passion saya adalah berkembang bisnis dari nol. Dan salah satu perusahaan saya di Jakarta, seperti saya udah bilang tadi juga, saya bangun sama partner saya dari 0 sampai 600 orang di Jakarta dan sekitar 100 orang di Thailand. Dan 2 hal yang saya sangat passionate about adalah speaking, communicating, karena saya percaya juga at the end of the day kita seharusnya master, kita seharusnya tahu gimana kalau kita mau communicate an idea itu gimana, kita seharusnya convince people itu gimana. Dan kalau lihat juga di dalam hidup mahasiswa, kalau harus kasih presentasi atau harus kerja sama yang mahasiswa yang lain, it's all about communicating and getting people on your journey. Now, and then of course, I wrote the book Ignite Millennial Leadership in 2018. So saya mau mulai dulu sama cerita yang very personal, ceritanya dari saya. Ini gambarnya dari apartemen saya, apartemen di Amsterdam, di Belanda. Apartemennya kecil, tapi setelah saya kerja beberapa tahun di perusahaan-perusahaan yang besar, yang international companies, 2009 saya pikir, I want to start my own business. Tapi sebenarnya pengalaman entrepreneurship belum ada kan? Belum ada. Dan saya belajar juga, kalau mulai sesuatu yang baru, pengalaman selalu kosong. There is no experience. Mungkin bisa belajar dari buku, mungkin bisa belajar dari teman-teman yang udah pengalaman dia di dunia entrepreneurship atau apapun mau lakukan. Tapi for me it was I was a very ya gimana? Karena orang tua saya dari Jakarta juga dan dia pindah ke Belanda supaya me and my brother lahir di sana dan ke sekolah di sana. Berarti dia orang tua very traditional. Kita seharusnya kerja di perusahaan yang besar and everything which is safe. Dan pasti yang hidup entrepreneur atau seorang business owner itu tidak safe, right? It's a very shaky existence. Kadang-kadang ada profit, kadang-kadang ada loss, kadang-kadang ada selalu ada stress dan ada karyawan. It's a whole different ball game. Tapi 2009 saya bikin keputusan sama istri saya, let's quit our job dan kita mulai perusahaan. Yang perusahaan yang baru, yang first business I started, itu adalah saya jual guling. Nah, mungkin lihat juga di pojok ada banyak gulingnya di pojok. Gulingnya saya bikin di Cina dan sebenarnya di Belanda, walaupun guling sebenarnya artinya Dutch wife. Itu artinya dari guling. Tapi di Belanda orang belum kenal guling ini apa sih? Gulingnya yang shape dari guling itu aneh juga. Tapi saya pikir karena tiap tahun saat saya masih tinggal di Belanda, tiap tahun saya selalu tidur sama guling. Nah, saya pikir, saya harus jual di Belanda, saya bikin like a lifestyle product, saya bikin cool guling. Berarti lebih ke sini. Nah, saya launch myguling.com. Ya, myguling.com itu yang
Saya positioning dari myguling.com adalah seperti lifestyle product. So we make it into a cool product. Saya punya beberapa teman yang kulitnya ada coklat, yang kulitnya putih, dan ada Chinese, dan ada Indonesian. Terus saya bikin photoshoot, ada yang beberapa guling, beberapa warna juga. So very fresh style, very very cool, right? Very cool product. Tapi saya balik lagi, pengalaman saya zero, right? I don't know anything about building a business. Saya nggak tahu juga entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Karena sebenarnya ada banyak hal saya harus lakukan. I didn't know. I learned, saya belajar karena saya lakukan. I learned by doing. Dan yang berarti saya prepare semua. Saya bikin beberapa stok juga dari yang guling. Terus saya pikir, oke, I'm gonna launch this website. Tapi ya mungkin kalau saya sangat lucky, if I'm lucky, kalau untung, mungkin saya jual 50 mungkin. Ternyata setelah 24 jam, saya jual 600 guling. 600 guling dalam 24 jam, sekitar omsetnya 600 juta di dalam 24 jam. So, I tell this story karena saya balik lagi ke bukunya karena ada banyak hal-hal kita harus belajar, ada banyak hal-hal yang kita harus mungkin pikir juga. Waduh, kalau ini gagal gimana? Saya buang waktu, saya buang uang. Tapi ya kalau kita berubah pola pikirnya dan kita nanya yang pertanyaan, but what if I succeed? What happens if I succeed? Nah, saya percaya itu yang itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Kita harus we control pemikiran, we control our thoughts, we control our pola pikirnya, our mindset. Dan kita seharusnya intentional with the thoughts that we have supaya the results that we bring berubah juga. Okay, so I see here a few in the chat. Waduh, so a few questions here. Okay, Mas, Bro Andy, I think you can look at those questions. We can maybe look at later. Oke. Yeah. Tidak masalah, saya pikir. Boleh juga ya. Kita Mr. Bro Andrew itu akan menjelaskan 6 step dulu. Nanti setelah itu supaya tidak terpotong, kita akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di chat. Please to continue first. Yeah, continue first ya. Yes, okay. Okay. Until the 6th step. Siap. Okay. All right. Okay, so what you'll learn today, right? I think my goal, tujuan saya really is to give you beberapa steps yang teman-teman bisa lakukan hari ini, supaya benih pemimpinnya bisa berkembang. That is my honest and sincere goal of today, is that these steps that we're going to discuss, yang 6 langkah kita berdiskusi yang dalam waktu ini, menjadi stepping stone for you, menjadi tools yang teman-teman bisa lakukan di dalam sekolahnya, di dalam sport activity, atau di mana aja, to become a better leader, right? To become a better leader, to become more inspiring, karena salah satu karakteristik dari yang pemimpin yang terbagus, yang the best leaders, is that they are inspiring. Karena kalau seorang pemimpin ada inspiring, itu attract kan, itu attract attention, itu attract action. Dan juga how to increase your influence. Karena saya percaya juga a great leader has a lot of influence. A great leader doesn't mean dia paksa. A great leader says, I show the example, then the followers dia ikut karena they believe the leader, right? And many more things. Tapi yang ini 3 adalah beberapa hal yang saya percaya dan saya harap teman-teman bisa dapat dari sesi ini. Alright, kita lanjut ke step pertama ya, Bro Andy.
Please continue. Oke. Yang step pertama itu yang kalau kita lihat ke word yang katanya ignite, itu IGNITE kan, ignite, dan every huruf, every letter has a meaning. Yang pertama adalah inspiration. Nah, Mother Teresa, she once said, "I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples." Kalau seorang pemimpin, kalau seorang leaders, kita perlu orang lain to reach the goal. Kita nggak bisa lakukan semua sendiri kan? Dan kadang-kadang kita mau cari solusi buat masalah yang sangat-sangat besar. It is almost impossible to find solutions all by yourself. And kalau lihat misalnya ke salah satu entrepreneur yang saya sangat one of my idols gitu, one of my idols is Elon Musk. Kalau teman-teman tahu, Elon Musk adalah CEO foundernya dari Tesla yang electric cars, dari SpaceX yang space travel, dan ada banyak perusahaan dia berkembang, dia mulai. Walaupun pengalaman dia di dalam dunia space atau di dalam dunia electric cars atau di dalam dunia payments, sebenarnya saat dia mulai pengalamannya kosong, zero. Dia nggak punya pengalaman di dalam itu, di bidang itu. Tapi tetap dia cari solusi, dia cari yang masalah yang sangat-sangat besar, dan dia percaya diri juga, I can fix this problem. Or at least I can try to improve this, right? I can try to improve this. Ada salah satu famous interview dari Elon Musk, dan interviewer dia nanya juga ini tentang Tesla. Tentang Tesla, saat itu Tesla hampir bangkrut. Nggak ada uang, nggak punya cukup uang untuk bayar gajinya dari staff. Terus interviewer dia nanya, gimana Pak Elon, what is the chances of bankruptcy for Tesla? Terus dia bilang, the chances are maybe 90% that Tesla will die. But nggak apa-apa, saya harap walaupun Tesla mungkin bankrupt, tapi saya harap karena kita udah kerja sangat keras tentang development dan intellectual property, saya harap kalau kita tidak berhasil, pasti ada perusahaan yang lain yang bisa lanjutkan R&D, research and development dari kita untuk maju ke final destination, ke final goal, and that is the electric car. And I think that is beautiful, right? Kita seharusnya mengingatkan, we should always remember that we are only one person, right? We only have two hands. Kita punya dua kaki, satu kepala juga, dua kupingnya. But we are only one person. Dan seorang pemimpin yang sangat-sangat bagus, dia tahu juga, I need more people, right? And the beautiful thing about leadership is that kalau pemimpinnya bisa inspire people on a journey, misalnya Elon Musk, dia sangat-sangat inspirational karena dia bilang automotive industry itu sangat-sangat buruk, not good for the environment, not good for the planet. Kita seharusnya bikin electric cars. Wah, saat itu semua orang, semua experts udah bilang, waduh, this Elon Musk guy atau yang Tesla pasti ini bankrupt within a couple of years. Nggak bisa terjadi. Karena automotive industry itu yang industri yang sangat-sangat udah, it's old industry, very old industry. Dari dulu. And now tiba-tiba ada seorang Elon Musk yang bilang, I'm going to change this automotive industry. Karena visinya sangat besar. Idenya sangat-sangat besar. Banyak orang terinspirasi sama dia. Banyak orang is inspired by the goals dan
how he is, banyak orang ikut dia, dan as we of to now, Tesla adalah salah satu perusahaan yang terbesar, one of the biggest businesses and companies in the world in valuation. So step one adalah inspiration. Step two, pola pikirnya growth mindset, right? Growth mindset. Ini step two adalah langkahnya saya sangat-sangat passionate about juga, karena saya bisa bicara tentang pola pikirnya the whole day. I can talk about this the whole day, karena saya, walaupun saya sekarang udah kerja sama beberapa perusahaan juga atau beberapa entrepreneurs juga yang udah lumayan nggak Gen Z sih, ada yang Gen X juga. Tapi ini tetap, ini topiknya kita seharusnya bicara, karena seperti yang proverb di sini, it does not matter how slowly you go, so long as you do not stop, right? As long as you do not stop. Nah, kita balik lagi ke pola pikirnya, kita balik lagi ke yang quote dari dulu. Sering ada pola pikirnya yang bilang, oh, what if you fail? Kalau gagal gimana? Kita seharusnya intentional, kita seharusnya berubah pola pikirnya ke, oh, what if I succeed? What if I fly? Apa yang terjadi kalau ide saya berhasil? What influence will I have kalau ide saya berhasil? How will it impact my career, my academic career? How will it impact my schoolwork? You know, so pola pikirnya itu salah satu super duper important, dan kita bisa bicara juga sebentar lebih dalam. Yang step ketiga adalah nurture. Right, nurture. Kadang-kadang kalau PD-nya, misalnya kalau PD kurang, kita nggak berani act like a leader. Kita nggak berani act like a leader karena mungkin kita percaya atau pola pikirnya masih di sana yang bilang, oh, you masih muda, how can you become a leader? You're still young gitu. Tapi kita seharusnya act like a leader mungkin sebelum kita punya title-nya leader. Ngerti nggak? Sebelum kita punya title leader, kita udah lakukan seperti leader. Kita udah pemikir seperti leader. Kadang-kadang saya, mungkin nggak kadang-kadang sih, sering saya lihat ke karyawan saya dulu dari awal, yang saya masih ingat ada satu pengalaman saya baru hire orang yang dulu kerja di Gramedia perusahaan besar. Terus dia datang ke perusahaan saya, dia nanya, oke, Pak Andrew, kasih tahu what do I need to do gitu. What do I need to do? Terus saya balik pertanyaan lagi. What do you think that you need to do to build this department? Dia kaget. Sebenarnya saya jujur, dia kaget. Karena belum ada pemimpinnya yang tanya dia. Belum ada pemimpin, dia belum kerja sama pemimpin yang tanya dia, hey, what do you want to do? What do you think is best for this company? Terus yang orang ini sebelumnya dia belum pede untuk kasih presentasinya, dia belum pede untuk hire people, dan dalam 6 bulan this person dia punya tim 6 orang, terus dia hire orang, dia udah kasih presentasi internally dan externally juga, dan saya lihat dia udah berkembang seperti pemimpinnya, karena sebenarnya dari awal dia belum berani. Tapi saya push dia, I told him, I said, just be the leader, be the leader that you need to be, dan kasih ide-ide juga, without thinking if it might fail. Just give me your ideas, give me your plan, dan kita bisa bicara. And from that moment on, dia berkembang seperti yang pemimpinnya yang luar biasa. So act like a leader, even though meskipun mungkin masih muda atau mungkin masih mahasiswa, it doesn't matter. I think leadership is something kita bisa lakukan sekarang. Kita bisa menjadi leader di dalam keluarganya,
kita bisa leader di dalam sekolahnya, dalam kerjanya, dalam mungkin perusahaan atau mungkin mau ada business idea juga. Be a leader and set the tone, set the tone. You make the path. And this will train you. This will nurture you to think. Seharusnya pikirnya seperti seorang pemimpin. So act like a leader. Walaupun name cardnya, business card belum ada, atau titlenya di business card masih assistant, it doesn't matter. Kita seharusnya lakukan dulu, and the titles will follow. So nurture is step number 3. Number 4 is influence. The ability to influence people without irritating them is the most profitable skill you can learn. Kalau ada perusahaan, kalau ada tim yang sangat-sangat besar dan di dalam pengalaman pemimpinnya dari awal, kalau saya jujur juga di awal, ini masih di Belanda, saya kerja seperti consultant dan tim saya pegang small team, mungkin ada tiga orang. Tapi dulu saya pikir, okay, if I'm the leader of this group, semua orang di dalam kelompokan saya, dalam grup saya, ikut saya. They do what I tell them to do. Iya kan? That's what a leader is, right? I say A, everyone says A. Tapi hasilnya setelah beberapa bulan, yang tim saya, everyone is kesel, everyone is annoyed and irritated by me, karena dia bilang juga, nggak ada conversation, saya nggak jelasin juga kenapa dia harus lakukan seperti ini. So I learned this. That the ability to influence people without irritating them is the most profitable skill you can learn. Without irritating them. Sebenarnya saya harus underline this, without irritating them. Be a leader that can influence people without irritating them. Karena kadang-kadang, atau ya ini masih mungkin yang old school leadership, yang pemimpin yang dari zaman dulu, pasti zaman sekarang ini nggak bisa juga. Yang leadership yang paksa. I tell you to do this. Oh, why do I need to do this? Because I tell you to do this. Itu udah nggak bisa. Kita seharusnya seperti seorang pemimpin yang kita seharusnya kasih tahu dia juga the bigger picture. Kita seharusnya communicate with them. We bring them on a journey. We influence them supaya dia percaya juga. Okay, this is the right direction to go. Right? This is the right direction to go. And the only way for leaders to influence people tanpa irritation adalah influence. Because once you influence them, you don't have to convince them. Karena dia udah percaya, oh, where Andrew goes, saya ikut juga. Karena saya percaya dia. So influence people without irritating. Step 4 is influence. Step 5, trust. Trust cannot become a performance multiplier unless the leader is prepared to go first. Nah, ini topiknya sangat interesting karena di dalam perusahaan, tapi ya di dalam juga di hidup mahasiswa pasti ada juga mungkin teman-teman ada project yang harus dilakukan sama mahasiswa yang lain dan ada roles and responsibilities kan. Maybe you do one thing, I do the other thing, dan pasti ada percaya juga. Saya percaya that you do what we agreed that you would do. Saya harus pegang ini dan percaya juga saya harus lakukan ini the best I can do, right? But trust is something kita seharusnya kasih trust dulu ke orang supaya dia bisa trust us juga. And trust is percaya adalah sesuatu yang sangat-sangat sensitif juga. Karena ya kita balik lagi seperti ya saya bicara tadi juga, kita cuma punya dua tangan, dua kaki, satu kepala, dua mata. We have one body, right? Tapi kalau kita mau lakukan sesuatu yang besar, we need more people. And if you need more people, it means you need to outsource certain tasks. Kan? You need to outsource it. You have roles and responsibility.
And trust plays such an important role di dalam groups. Nah, kalau kerja dalam project group di sekolah, you know it. Trust is a very sensitive thing karena pasti yang kualitas saya mungkin beda daripada kualitas kamu, dan you need to trust each other that you do the best that you can do, right? But to earn trust, kita balik lagi ke yang contoh yang saya kasih tadi, yang teman saya yang saya dapat dari Gramedia, dia kerja sama saya, terus dia nanya ke saya, bos, what do I need to do? Terus saya kasih percaya ke dia. I trust him. I gave him the trust. Saya nanya ke dia, why don't you tell me what we should be doing? You tell me. Sebenarnya kita belum kerja sama kan? Ini yang hari pertama. I don't know if he is the rock star, if he is the leader yang saya harap dia menjadi. I don't know it. Tapi saya kasih trust dulu. Saya kasih trust dulu ke dia, dan setelah beberapa bulan, saya lihat panennya dari percaya yang saya kasih dari awal. So trust, give trust first to earn trusted. And yang step terakhir adalah excellence. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. You know, dalam hidup kita semuanya, kita selalu bisa pilih. Kalau kita lakukan sesuatu, we brush our teeth, we wash our face, kita pakai baju yang bagus, dan kita makan sarapan, kita keluar ke kantor atau keluar ke sekolah. Kita selalu ada pilihan. What we do we do it excellent, atau kita cari yang santai-santai aja. Kualitas output saya nggak terlalu, it doesn't really matter. We always have the choice for excellence. Dan saya sangat-sangat percaya kalau lihat ke leadership di dunia bisnis atau di dunia di university juga, if you look at the best professor, you look at the best CEOs, leadership is in their blood. Excellence is in their blood. Apapun dia mau lakukan the best way. Kalau saya mau ke gym, I want to go to the gym the best way. Kalau saya olahraga main tenis misalnya, I want to prepare and do it in an excellent way. Kalau saya lihat ke keluarga saya misalnya, atau sama istri saya mau berkembang a relationship yang sangat-sangat excellent. Dan ya ada hubungan juga sih sama yang pertama, yang inspiration and excellence. If you act excellent, it will inspire people. It will inspire people karena people tahu, aduh, this guy or this girl, apapun dia lakukan, itu selalu excellent. Itu selalu the best they can do. Kalau excellent itu nggak selalu seperti, it's excellent for everyone. Karena pasti standardsnya ada beda juga. Mungkin ada 100-an orang di sini, pasti ada 100-an measurements juga kan. Mungkin excellent buat saya, tidak excellent buat teman-teman, itu bisa juga. But my point is, whatever is in your capacity, be the best you can be. Do the best you can be. Prepare your test. Do the best for your test. Be excellent. So excellent is not a one-time thing kan. Waduh, saya belajar buat tes besok. Prepare in an excellent way. Mungkin hasilnya cuma 70%. I think the hasilnya is not even the most important one. The most important is the prosesnya yang supaya bisa pilih excellence dalam kebiasaan teman-teman. So every day when you wake up, you choose excellence in everything that you do. So that is step number 6. So
Di dalam buku ini, I think one of the most important things hal yang sangat penting adalah start with the end in mind. Nah, saya tahu juga teman-teman hari ini adalah banyak anak muda juga, dan saya percaya juga, you might be young, but I believe that there's big leaders in this group hari ini, and sometimes pengalamannya nggak ada. Tapi seperti saya jual yang guling-guling, pengalamannya belum ada. Tapi pola pikirnya punya. Taruh aja di sana, di pola pikirnya. Tujuan hidup saya gimana? Bisnis saya, tujuan, how does it look like? Pemimpin saya, the leader that I want to be, how does he or she look like? Put it in your mind. Taruh di pola pikirnya. Karena saya percaya yang benih-benih ini eventually will grow into that person that you want to be, the leader that you want to be, the leader yang bisa inspire, the leader yang bisa influence, the leader yang ada pola pikirnya growth mindset, the leader yang selalu pilih excellence, and the leader that can build trust in every situation. My final slide is, if you make your IG story sekarang, you tag me, you will get the PDF of my book for free. Itu hadiah, and hadiah dari saya ke teman-teman. Dan ya, sabar lagi, saya harap hari ini you can get some benih-benih, you can get some tools supaya hidupmu bisa maju juga dalam your mahasiswa career, tapi juga for your professional career. So I hope it was valuable to you. Bro Andy, I give the word to you. Luar biasa ya. Ini very besar tentang Ignite Millennial Leadership. Yes, sir. Baik ya. Kita Bro Andrew itu sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin sambil kita ngobrol santai, kita coba merespon teman-teman. Ya. Saya panggil teman-teman aja semua ya. Jadi teman-teman yang ikut dalam forum ini telah beberapa mengajukan pertanyaan. Kita akan tanggapi satu-satu. Yang pertama dari Saudari Fitri ya. Kalimatnya, selamat pagi, saya Fitri A. Izin bertanya Pak Andrew, sebagai milenial, bagaimana tantangan menjadi pemimpin pada usia muda? Karena kadang mudah disepelekan. Kemudian tadi saya mendengar bahwa Bapak sempat gagal. Bagaimana Bapak bangkit dari kegagalan? Thank you. Ya, itu dulu mungkin. Silakan, Bro. Very good question. Very good question. Itu ya menurut saya gagal adalah sesuatu dalam hidup semuanya, right? We all face failure. Dan kalau kita nggak berani lakukan sesuatu yang baru, ya hidup kita mungkin agak safe juga kan. Kita tetap di dalam comfort zone-nya, dan sebenarnya yang gifts, yang talents kita punya, kita nggak lakukan. Itu sayang juga. Berarti saya percaya failure, don't be afraid of failure, right? Dan for me, yang perusahaan-perusahaan yang saya mulai juga, yang gagal, what do? I reflect. Saya pikir juga dalam pengalaman ini, apa saya seharusnya perbaikin. Ada beberapa hal saya seharusnya perbaikin supaya di masa depan itu tidak terjadi lagi. I think that is the lesson, itu yang pola pikirnya kita seharusnya embrace supaya kita bisa maju. I think failure is not the biggest fear. Failure should be salah satu yang kita embrace. It's part of life to fail. It's part of life to fail. What you should fear is a life of mediocrity. A life yang nggak berani coba sesuatu yang baru. Kalau kita nggak bisa hidupin
of naikin hidup seperti yang excellence level, I think that is something that you need to fear. Karena kalau saya jujur, waktu saya masih kerja di bank di Belanda, hidup saya aman, super aman. Life is very good, you know. Tapi saya bikin keputusan sama diskusi sama bos saya, istri saya dulu. Saya bilang, okay, my wife, I love you so much. Tapi ya kayaknya di dalam hati saya mau lakukan sesuatu yang baru. Saya tahu juga meskipun nggak ada pengalaman dan pasti ada kemungkinan juga kita gagal. But let's give it a try. Let's give it a try. Dan I actually developed myself in so many ways because I made that decision to start a business in 2009. So how do I face difficulties? Learn from the past and use it for your future. Ya, baik. Saya mencoba menanggapi juga. Jadi kalau dalam bahasa motivasi, bro, saya katakan di dalam berbisnis mungkin kenyataannya tadi memang banyak yang gagal ya. Tapi kalau buat saya sebagai seorang motivator ya, keliling Indonesia mengatakan bahwa bisnis itu tidak ada sebenarnya istilah bisnis gagal. Karena bisnis itu sama seperti mengayuh sepeda. Selagi ayuhan itu terus kita lanjutkan, maka sepeda akan terus berjalan. Tetapi jika ayuhan itu kita hentikan, walaupun kita tidak rem, tetap dia akan berhenti pada satu titik tertentu. Jadi artinya apa? Bisnis awal bisnis makanan. Bisnis makanan sudah mulai redup, kita ganti dengan bisnis fotokopi. Fotokopi sudah mulai tidak menarik, ya kan, kita ganti dengan misalnya beberapa kerjaan online. Jadi tidak ada gagal total atau gatot istilahnya. Gagal total terjadi kalau seandainya ayuhan itu kita hentikan. Jadi tidak ada istilah gagal. Tetapi kalau mau disampaikan seperti itu juga ada kegagalan semacam dianggap gagal juga tidak ada masalah. Tapi buat kita dalam sebuah bisnis tidak ada istilah gagal. Oke, next. Sekarang dari Raul Nardo Julius Silalahi. Dia bertanya berbagai sumber mengenai sinopsis buku Ignite Millennial Leadership. Saya mendapati bahwa alasan penulis menyusun buku ini adalah dampak digitalisasi dan milenialisasi dunia. Berdasarkan hal tersebut, tentunya dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi akan membantu kita dalam mempermudah kita menjadi lebih produktif lagi. Namun nyatanya, perkembangan teknologi ini menjadi salah satu penyebab milenial cenderung bermalas-malasan, introvert, dan hanya menghabiskan waktu berselancar di media sosialnya saja. Terkait hal tersebut, bagaimana pandangan Kak Andrew terhadap kebiasaan buruk milenial tersebut? Dan apakah di buku Ignite Millennial Leadership dibahas juga mengenai bagaimana menyikapi dan keluar dari kebiasaan buruk tersebut? Begitu, bro. Wow. Lanjut, bro. Yes. It's a big question, man. Big question. Big question. Tapi oke, saya ulang lagi seperti supaya saya ngerti 100%, right? Baik. Jadi begini. Jadi intinya dia menganggap bahwa di balik ada perkembangan teknologi yang mungkin akan menjadi sebuah langkah awal dan juga menjadi inspirasi berbagai bisnis-bisnis besar. Tetapi di sisi lain dengan adanya kemajuan teknologi itu banyak para milenial justru terpedaya dengan hal-hal negatif, maksudnya sibuk berselancar di dunia medsos saja yang mungkin kurang terlalu banyak bermanfaat. Nah, menurut bro bagaimana menyikapi itu? No, very good point. Sebenarnya saya lihat juga di dalam dunia sekarang, zaman sekarang, situasinya tentang mental health adalah sangat-sangat buruk, sangat-sangat susah juga. Karena kita compare perjalanan kita sama perjalanan teman-teman dan mungkin ada berhasil dari mungkin sekolahnya atau berhasil dari bekerjanya, dan sebenarnya you're very happy with that, right? Tapi tiba-tiba you look at your friend and then tiba-tiba your happiness is gone karena you compare with different things, right? So I think in today's world, di dalam zaman sekarang, kita seharusnya fokus really on our own path, our own journey.
It's very easy. Ini sangat-sangat gampang untuk menjadi depressing environment kan, karena kita, this is the generation of comparison, karena everyone, semua orang cuman mau kasih lihat di Instagram yang highlights of their life, dan oh look at me, saya travel di sini, look at me, saya baru beli skuter yang baru, oh look at me, saya baru beli yang mobil yang baru, atau ada pekerjaan yang baru. But we never see the actual bloopers, the actual facts of their life, right? So I think we should really focus on our own journey. We focus on our own journey. Kita balik lagi, you need to start with the end in mind, right? Kalau mulai sama yang tujuan hidup I think that should be the only focus point for your life. Like, where do you want to grow? What do you want to achieve? Dan apapun terjadi yang jalur kiri atau jalur kanan, it does not matter, right? It does not matter. So you need to harus jaga hatimu juga. Hatimu supaya you can really be focused on your own journey. Tapi at the same time seharusnya be happy juga for other people, right? Which is because other people's success has nothing to do with your success. Dan ini sesuatu yang saya harus belajar tiap hari juga. Other people's success has nothing to do with your success. Kadang-kadang kita masuk ke pola pikirnya sukses adalah finite, there's only a bag of success. Oh, kalau Mas Andy ada sukses, itu less success for me. It doesn't work like that. The world doesn't work like that. Kalau Mas Andy is successful, saya harus happy for him. That's amazing. Tapi saya harus fokus ke jalur saya. It doesn't mean if someone has success, it doesn't mean that you have less chances of success. You should learn. Seharusnya belajar. Berarti kita balik lagi ke pola pikirnya. Kalau ada gagal, how do you respond? Kalau ada sukses, how do you respond? So I think in today's world, kita balik lagi ke pertanyaan. In today's world, fokus aja ke jalurnya, your own path. Be very clear. What are your goals? Tujuannya gimana? Karena saya selalu bilang sama tim saya, kalau tujuan nggak jelas, everything looks like an opportunity, right? Tapi sebenarnya itu mungkin distraction juga. Itu distraction atau opportunity, they look the same karena tujuannya nggak jelas. So jadi memang sudah dijawab ya. Intinya adalah bahwa setiap kita memiliki dream. Ya, maka kita harus fokus dengan dream itu. Jadi kita tetap fokus dengan tujuan kita, ya kan? Dan yang paling penting tidak ada buat adik-adik semua, terutama peserta yang dari mahasiswa, calon-calon pemimpin masa depan. Ingat satu hal, tidak ada yang memikirkan nasib kita kalau bukan kita sendiri. Ya. Oke, next. Itu ada satu lagi pertanyaan tadi, apakah di buku Ignite Millennial Leadership dibahas juga mengenai bagaimana menyikapi kebiasaan buruk itu? Ya, saya jawab tidak ada, karena justru kita setelah tadi mendengar bersama paparan dari penulis langsung tentang ini bagaimana justru langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam mempersiapkan sebuah calon pemimpin masa depan. Oke, next. Ini ada tanggapan saja dari Rizky Riyadi, katanya, kalau kata istri saya, dulu zaman POC, orang-orang Belanda yang dikirim ke Indonesia yang bikin kebutuhan batal guling. Ya, benar-benar. Itu benar juga. Iya, nggak apa-apa. Ini kita respon semua tuh yang di chat supaya tersampaikan apa yang menjadi pesan-pesan dan persangkutan gitu. Iya. Oke, next dari dia juga lanjutkan dari Dwi Cahya ya. Brother Andrew, dalam memulai usaha ini, biasanya berapa modal pertama yang harus dimiliki untuk pertama kali? Modal maksudnya uangnya? Iya, modal. Kalau di sini dari bahasanya berapa modal pertama ya, arti menyangkut masalah financial. Nah, kalau saya jujur, zaman sekarang adalah zaman yang luar biasa. Karena ada banyak yang tools online yang bisa dipakai dan nggak terlalu mahal juga. Tapi sebenarnya udah bisa mulai perusahaan dari hari ini. Misalnya kalau mau jual sunglasses, I don't know, atau sepatu, mau jual sepatu. Sebenarnya sekarang udah ada
untuk beli domains itu murah kan, itu $20 mungkin, 400.000 mungkin. Terus hosting server for your e-commerce nggak banyak juga, mungkin 500.000 juga. So I think if you look at those prices, mungkin di dalam, mungkin kalau ada budgetnya mungkin beberapa juta udah bisa mulai sih, beberapa juta rupiah udah bisa mulai perusahaan, at least udah bisa coba. Dan saya percaya juga jual dulu sebelum mulai, jual dulu. Itu yang apa namanya, yang rule saya sangat-sangat percaya. Karena kita balik lagi ke contohnya dari guling, sebenarnya saya cuman bikin sekitar 50 atau 100-an. Ya. Berarti tapi saya udah oversell. I oversell, terus saya fulfill. So I think that is the best way. Jual dulu, test produk dulu, test service dulu, coba untuk sell. Kalau ada demand, kalau ada orang yang menarik, then you start to sell. So I think nowadays, zaman sekarang ada banyak tools yang nggak murah juga, nggak mahal juga, that you can use to start your business. So I think for a couple of juta mungkin rupiah, you can already start to sell something. Oke, jadi jawaban yang sangat menarik, tapi satu saya simpulkan dari jawaban para speaker kita ini, kalau bicara modal itu relatif ya, tetapi orang memulai bisnis, punya modal, itu biasa. Yang hebat adalah kalau seandainya dia tidak ada modal, tapi bisnisnya bisa berjalan. Itu baru luar biasa. Jadi artinya apa? Bisnis memang harus punya modal, tapi tidak semata-mata modal itu berupa uang. Ya, yang paling hebat hari ini kita udah sebagaimana kita banyak berdiskusi, sebetulnya dengan ide kita saja kita akan berjumpa dengan banyak orang yang punya ide, tak punya duit, yang punya duit tak punya ide. Begitu jumpa, ini akan bisa disinergikan. Oke, next. Oke, dari Dupi Nadila. Ketika semua orang mengikuti arus seorang entrepreneur, katanya, adalah satu-satunya yang melawan arus. Ya, itu mungkin tanggapan saja, dia tidak perlu kita tanggapi. Ada lagi dari saudara Fahrizal. Dia bertanya, saya ingin mengutip quote, leadership and learning are indispensable to each other. Pertanyaannya, beranjak dari ungkapan itu, bagaimana kaum milenial menyeimbangkan antara proses pembelajaran dan dinamika kepemimpinan agar kedua aspek tersebut saling sinergi dalam mewujudkan kesuksesan? Mohon ditanggapin, bro. Bagaimana kaum milenial menyeimbangkan antara proses pembelajaran dengan dinamika kepemimpinan? Karena ada kata-kata bahwa leadership and learning are indispensable to each other. Learning process and leadership dynamics, yeah. Yes. Okay. Yeah. You know, I think kalau kita bicara tentang topik dari pemimpinnya atau leadership, itu seperti learning by doing, right? Yes. Kita nggak bisa dari mulai kita bilang, oh, oke, ini sedikit tentang balancing yang millennial, dan kedua itu balancing yang pemimpinnya. It's difficult, itu susah juga dari awal untuk dikasih tahu, oke, ya, it's 50% this, 50% that. I think number one, we learn by doing. Karena pasti ada every person, every millennial itu agak beda juga kan. So you need to find the balance between yang millennials part and then the leadership part. So I think both is important. Tapi ya di dalam prosesnya, organically, naturally, yang balance yang muncul juga itu gimana. But I think dari awal to say like, okay, you know, to look at these two aspects, it's a bit difficult to say like, oh, it's 50-50 atau 80-20. It's a bit difficult. So I would say like you organically in the process, balance will muncul. Does that answer? Ya, cukup. Jadi saya simpulkan sebagai dari jawaban speaker kita bahwa dari kalimat leadership and learning are indispensable to each other, yaitu memang
boleh dikatakan learning by doing. Artinya apa? Tidak bisa fokus hanya dengan leadership saja, ya, tanpa ada sebuah pembelajaran. Dan yang namanya bisnis itu adalah action, not talk only. Ya, ya. Makanya bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang langsung mulai, action, dan bisnis yang tidak bagus adalah bisnis yang lama mikir. Lama mikir usually is just an idea, kan? Iya, betul. Sama-sama LM dia. Oke, next. Muhammad Slamet Yahya. Izin bertanya ke Pak Andrew, bagaimana memberi pengaruh tanpa bermaksud menggurui di komunitas atau tempat kita bekerja. Ya, menurut saya ini balik lagi ke leading by example, right? Tidak semua pemimpin harus berdiri di atas meja dan bilang, oh kita harus ke selatan dan everyone should follow me. Itu nggak usah. Tapi kita lihat lebih ke micro, kan? Ke micro. Dan kita lihat aja kapasitas dan kualitas dan tanggung jawabnya kita. What is my role that I need to do? And I do that role. Saya harus lakukan tanggung jawab saya in an excellent way. I think if you do it in an excellent way, dan lakukan juga seperti yang pemimpin yang luar biasa, yang pola pikirnya luar biasa juga, I think you will impact in your space without being too much of oh, look at me, I'm the leader and everyone should follow me. So I think we need to look at it from a very micro level. Yeah. Kita lihat dulu hatiku, what should I do? What can I do? What am I supposed to do? Dan saya lakukan itu 200%, semangatnya 200%, dan tujuannya sangat-sangat jelas. I think when you do that, you'll be an impact wherever you are. Oke, luar biasa jawabannya ya. Jadi kalau menyampaikan sebuah nasihat tanpa bermaksud menggurui di komunitas pekerja, ya dengan cara mencontohkan artinya, ya. Jadi kita juga langsung action. Oke, next bro, ada Freddy Catur Putra. Bro Andrew, akhir-akhir ini saya sering dengar sebuah quote, if you don't change, you will die. Di era digitalisasi sekarang ini, menurut Bro Andrew, how to deal with this? Sedangkan circle kita nggak mendukung, apakah harus out from the circle atau bagaimana? Ini pertanyaan luar biasa sih, karena ini topiknya inner circle adalah topik saya sangat-sangat passionate about juga, karena saya percaya, just like you said, do I need to leave my circle, right? Yang contohnya saya selalu bicara adalah Kodak. Tahu kan Kodak yang perusahaan kamera company yang dari dulu sangat-sangat besar, one of the biggest companies in the world. Tapi dia nggak ikut development in the digital world. So they're gone, right? They're gone. Dan saya percaya kita menjadi orang yang rata-ratanya dari yang 5 teman yang paling dekat, kan. So the five people we hang out with, our inner circle becomes who we are. Our inner circle becomes who we are, or we become the inner circle. We become the inner circle. So, apakah kita harus out from the circle? Maybe it's a bit extreme. Tapi I think you need to look for a circle. Seharusnya cari circle-nya, cari teman yang percaya juga. Oh, this is the digital world we're going into. Ada yang development yang sangat-sangat disrupt industries. Karena pola pikirnya pasti beda dari circle yang tidak percaya that innovation is coming. So I would say, I personally would say like find a new circle, right? you need to find people. Seharusnya cari orang juga yang percaya innovation is gonna be it. Karena kalau kita nggak ikut innovationnya, you will be left behind. Yes. 100%. Okay, excellent. Okay, next dari Nasrun, Mr. Andrew, what is the big difference between inspiration
and to the influence. Hmm. Those are quote look like. Ya. Wah, ada banyak orang yang bisa bahasa Belanda juga ya. Ini Dankjewel, tadi ada juga bedankt. Ini luar biasa ini Iya, grup ini. iya, Waduh. Eh, yang pertama inspire itu lebih ke flashlight dari police car, like a police car, right? Or fire engine. You look at it, right? You get inspired by it. Your attention is grasped. Your attention is caught by this person. Mungkin because he talks in a way, mungkin karena dia sangat-sangat baik, dia sangat-sangat nice, it inspires you to act. So yes, you are right. Inspiration and influence pasti ada hubungan sangat-sangat dekat. But I think to influence people itu lebih ke arahnya. You influence in a certain direction, right? Misalnya kalau kita bicara tentang budaya perusahaan, this is really about influencing behavior, influencing certain mindset, pola pikirnya. So I think inspiration is the start, karena if you inspire, pasti orang lihat. Dan kalau orang lihat, then you influence. You influence a certain behavior, you influence excellence, you influence pola pikirnya. So yes, you are right. There is hubungannya dekat. Tapi inspiration is grabbing the attention. People look at you. Influence is changing behavior without irritating them. Oke, what next? Izin bertanya kepada Bung Andrew. Salah satu bagian dari Ignite adalah grow, di mana jiwa kepemimpinan itu merupakan hasil dari suatu proses dan pengalaman. Namun berkaca saat ini milenial cenderung menerapkan gaya hidup serba instan. Semua serba cepat dan mudah. Terhadap gaya hidup instan milenial saat ini, bagaimana pandangan Bung Andrew, pengaruh gaya hidup instan yang diterapkan kaum milenial terhadap jiwa kepemimpinan para milenial tersebut? Dan apakah ada saran nih dari Bung Andrew terhadap permasalahan itu? Ini sangat bagus. I really like this question. I think it is so karakteristik. Ini karakteristik buat zaman sekarang. Semua instant. Tapi saya selalu bilang juga kalau instant sukses sebenarnya yang ada. Yang instant yang cuma ada instant me. Tapi selain instant me, there is not a lot of quality success dari yang hasil dari instant process. It just doesn't work. So itu ya kita balik lagi. Walaupun kita lihat mungkin, ada yang YouTuber ini, dia cuma 27 tahun, tapi udah multi-millionaire, itu instant. Atau Justin Bieber-nya sangat tiba-tiba dia a global artist, itu instant juga. Tapi yang hal-hal yang kita tidak lihat, ada what's happening behind the scenes. Nah, kita balik lagi ke salah satu pertanyaan dulu. I think with social media, ada pikiran, there's a thought, there's a belief, ada percayaan. Everything we see on Instagram, one, it is real. Biasanya tidak real juga. Dan two, it's instant. Karena tiba-tiba, my friend tiba-tiba dia libur-libur di Jepang misalnya. Tapi saya masih libur cuma di Bali aja. You don't know the whole story, right? Berarti kadang-kadang we make our own conclusion dari yang gambar-gambar kita lihat di social media. We make our own conclusion, and we say like, ini teman saya dia udah bisa libur ke Jepang. How come he has so much money? How does it work? We don't know. We don't know the full story, and I think that's the big problem. We don't know the full story. Berarti kita balik lagi. What we should focus on is our own journey, right? Then and instant success is a non-topic. Instant success doesn't happen. And if it happens, itu outlier. It's an exception. It's an exception that there's instant success. But the majority of the companies, you lihat ke Facebook, lihat ke Twitter, lihat all tech companies. These companies have been around for so long, for so long. Berarti kita harus train our patience. And we need to work every day. Yes, oke. Terima kasih, jawabannya luar biasa, ya, sangat menarik dan mudah-mudahan bisa diterima oleh yang bersangkutan. Baik, selanjutnya kita akan menyapa Pak Budi Widihartanto. Pak Budi, ya,
Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, atau mungkin menambahkan Pak Budi, supaya peserta lebih semangat, ya. Silakan mungkin dari Pak Budi kalau ada tanggapan atau dari yang lainnya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan peserta yang lain. Pak Budi, ada pertanyaan? Mungkin dari Ibu Putri Nurul ya, dari Bank Indonesia Institute. Jika belum ada, maka kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Dari Suci Romana Sari. Ya. Halo Pak Andrew, bagaimana menurut pandangan dan pendapat Bapak mengenai sosok pemimpin perempuan dalam sebuah komunitas? Kita ketahui bahwa di Indonesia masih terdapat stigma masyarakat bahwasanya pemimpin itu laki-laki, meskipun sudah digaungkan juga emansipasi wanita. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama menjadi pemimpin? Oke, bro. Ya, very good point. Very good point. Menurut saya ini tergantung pemimpinnya juga. Misalnya kalau ada pemimpin yang mungkin masih quote unquote yang traditional zaman dulu type of style, ini masih fair juga? Susah buat saya untuk dijawabin. I don't know. But I think this is the time. Ini zaman sekarang buat semua pemimpin, cowok, cewek, it doesn't matter, to fight and show what leadership is, right? Tapi I believe that maybe in the past dulu agak susah juga. But kalau saya cuma lihat pengalaman saya. I mean, for me, it's like I embrace leadership across men and women. And so I think this is the time where women also need to set the bar and lead the way. So for sure, if they have equal opportunities, ya itu difficult. Equal opportunities, saya nggak tahu juga sih. Tapi in my world, in my business, for sure, 100%, 200% equal opportunities. Tapi kalau yang perusahaan yang besar atau perusahaan dari zaman dulu, I don't know. But I think especially di dalam dunia tech, dalam dunia teknologi atau internet startups, itu pasti ada banyak yang female leaders stepping up dan raising the bar. So I just wanna say maju terus, you know. Maju terus and take the opportunity. Take the opportunity. Yang penting membuktikan bahwa yang bersangkutan punya kemampuan. Saya yakin tidak akan pernah tertukar, ya kan? Jadi pada saat wanita pun menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, apalagi kemampuan yang mungkin agak langka dimiliki laki-laki, saya yakin dia pun akan menjadi terpakai dan prioritas dalam sebuah bisnis. Oke, next, Eko Angga Suparno. Apakah seorang pemimpin dilahirkan atau ditempa atau dilatih? Apakah efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu organisasi ke organisasi yang lain oleh seorang pemimpin yang sama? Apa yang dimaksud dengan tipe atau gaya kepemimpinan itu dan bagaimana agar dapat mengelola kepemimpinan dengan baik? Oke, yang pertama, bro. Apakah seorang pemimpin dilahirkan atau ditempa? Menurut saya pasti ditempakan. Nggak ada yang leader yang baru baby dan dia udah tahu this is how it works, right? Kita semua harus work in progress. Work in progress adalah kita seharusnya belajar tiap hari. And that's why saya selalu bilang kita punya dua mata dan dua kuping. What are you reading, right? What are you reading? What are you listening to? Supaya bisa di download information di pola pikirnya supaya bisa berkembang selalu. So I think that is one thing. Kalau transfer dari leadership ke perusahaan A ke perusahaan B atau organisasinya A ke B, sebenarnya menurut saya ini tergantung pemimpinnya juga. Dan yang pertama, yang dua ini tergantung SOP-nya. Ini yang standard of operation, right? Like the operation manual. I think eventually leadership style or effectiveness itu pasti tergantung pemimpinnya. Itu pasti tergantung pemimpinnya. So, can it be transferred? Mungkin bisa, tapi itu tergantung yang SOPs yang udah di dalam perusahaan supaya it's being executed well. Lihat aja ke McDonald's. Kalau mau ke McDonald's di Jakarta atau McDonald's di Belanda atau McDonald's di Jepang,
sebenarnya it's all the same, right? It's all the same type of process. So kalau prosesnya udah jelas dan udah automated, maybe it's possible. Kalau type of leadership style ya itu tergantung orang juga, tergantung your own nilai-nilai, your own values, your own characteristic. Kadang-kadang ada yang leaders yang mungkin lebih diam juga, dia lebih ke action taking, dan ada leaders juga yang very suka berkomunikasi, very open and extrovert. Contoh, I personally am very open and very relational. Dan ada yang pemimpin juga mungkin lebih transactional. So itu yang ada beberapa styles, yang leadership styles, dan semua orang harus cari dulu. Saya balik lagi, cari dulu ke your own jalurnya. Apa cocok with your own personality? Karena yang leadership itu seharusnya authentic juga, seharusnya sesuai your own character. If you're always happy, you're always extrovert, then pasti your leadership, your communication will be like that. Tapi kalau selalu nggak suka berngomong sama orang-orang, tapi lebih ke hasilnya dari kerja, dari your work, maybe that's gonna be more your leadership style. So it's itu tergantung orang-orang, I would say. You're on mute, bro. You're mute. Oke, pertanyaan yang luar biasa ya, dan sudah dijawab juga oleh speaker kita ya dengan jawaban yang super keren. Dan selanjutnya dari peserta yang lain ya, jika ada pertanyaan boleh langsung mengacungkan tangan ya. Tidak ada masalah, tidak terpaku dengan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di inbox. Dari teman panitia juga boleh, mungkin dari host ada mau menambahkan, Pak Budi mungkin ya, silahkan ya. Jika belum ada, kita tetap lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Endang dari Dinas Pangan Bangka Belitung sepertinya ini. Saya ingin bertanya bagaimana kita mengelola motivasi diri untuk terus tumbuh jika bekerja di lingkungan yang kurang mengapresiasi kinerja kita. Wow. Oke, bro. Yeah, very good one. Mungkin yang pertama saya mau share adalah sebenarnya nobody owes you anything, right? At the end of the day, you are responsible for your own growth. Karena sekarang juga kalau saya lihat ke podcast misalnya atau ke buku-buku, it's very easy sekarang to belajar sesuatu yang baru tentang pemimpin, atau you can learn from podcast, you can learn berkomunikasi lebih bagus, so you can grow yourself. Sebenarnya of course ini tanggung jawabnya perusahaan for sure, tapi kadang-kadang like you said, mungkin kalau environmentnya nggak bagus atau mungkin manajernya atau atasan nggak mau bantu juga, it happens, right? If that's the case, I would say look for something else. That's what I would say. Tapi mungkin yang pertama, you need to express it. You express, like I want to grow. Saya mau berkembang pola pikirnya dan kapasitasnya. So you express it to your superior. Tapi kalau nggak ada hal yang berubah, I would say just run out of the building. Baik. Jadi saya tambahkan begini, bahwa saya ingin berkata bagaimana kita mengelola motivasi diri untuk terus tumbuh jika bekerja di lingkungan yang kurang mengapresiasi kita bekerja. Nah, makanya begini, Saudara Endang, saya tambahkan bahwa ini sebenarnya tergantung motivasi bekerja. Makanya antara bekerja dengan konsep ibadah tidak bisa dipisahkan. Jadi manakala kita menganggap bahwa ibadah dan aktivitas kita 24 jam itu adalah sebagai sebuah bukan hanya apresiasi kita kepada perusahaan, tetapi itu juga merupakan pengabdian kita kepada Tuhan. Maka di situ sudah tidak penting respon orang terhadap kita, ya kan? Tetapi manakala kita berharap itu menjadi sebagai sebuah persembahan kepada manusianya, ya sehingga pada saat kita kurang mendapat penghargaan, yang terjadi hanya kekecewaan, ya kan? Jadi itu sebagai tambahan saja. Silahkan kalau ada pertanyaan dari peserta yang lain, kami sangat membuka peluang ya, karena waktu kita juga singkat, masih ada waktu karena kita jam 11.15
waktu Indonesia Barat akan mengakhiri dan membuat sebuah kesimpulan. Baik, selanjutnya dari Raul Nardo Julius Silalahi. Terkait fokus buku ini, yaitu buku ini dapat menjadi acuan dalam menghadapi kesenjangan generasi yang banyak terjadi dewasa ini. Dari pengalaman Bung Andrew selama ini, bagaimana Bung Andrew menyikapi dan menerapkan metode Ignite Leadership terhadap kesenjangan generasi yang terjadi saat ini, khususnya kesenjangan generasi yang terjadi di perusahaan Bung Andrew sendiri? Ya, ini pertanyaan sangat-sangat bagus juga. You know, I come from the corporate side, right? Saya kerja di perusahaan yang big corporation, thousands of people, dan mungkin leadership style di bidang itu, yang dunia corporate itu agak beda juga daripada startups. Dan my experience is that saat saya bangun dan saya hire banyak anak-anak muda juga, salah satu yang very different adalah relationship, very relationship driven, dan yang kedua adalah very mission driven. Berarti relationship and mission adalah dua hal yang saya sangat lihat atau very clear to me, very jelas to me. Itu very beda. It's beda dari dulu. So I think that generation gap, karena sebenarnya saya masih millennial sih. Maksudnya di dalam buku saya ada definition millennial lahir dari 980 sampai 2000. So everything within those 20 years is a millennial. So I'm borderline millennial. Tapi I think what I've seen is relationship is a big and mission driven. Berarti in the startup industry, what I experience is saya harus invest in the relationship much more dari dulu, dan missionnya atau visionnya dari perusahaan itu sangat-sangat penting juga, supaya semua karyawan percaya juga arahnya perusahaan ini. So I think those two things were very clear that were different than dulu. So that is really my observation. Baik, ya. Belum ada pertanyaan dari teman-teman peserta yang lain. Kita lanjut ke pertanyaan dari Dewi Pusparini. Apakah efektif bila seorang pemimpin menggunakan satu tipe saja dalam kepemimpinannya? Gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk organisasi, dan bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Bagaimana cara menilai karakter kepemimpinan dalam diri kita? Karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat menjadi pemimpin yang bijaksana? Wow, banyak pertanyaan juga ini. Ya, saya pandu satu-satu, bro. Saya pandu satu-satu. Yang pertama, bila seorang pemimpin menggunakan satu tipe saja dalam kepemimpinan, apakah efektif? Kalau hanya satu gaya saja dia cara memimpin. Ya. Terus gaya kepemimpinan apa yang bagus? Ya, saya balik lagi. Menurut saya ini lebih ke I'm a believer of authentic leaders, dan leaders that are themselves. Berarti kita balik lagi ke harus have some self awareness, harus tahu juga strengths atau strength or weaknesses from yourself, harusnya tahu juga supaya yang leadership style itu sesuainya. You push on your strengths, you focus on your strengths, and so that is a leadership style itu beda for all the people. It's going to be different, right? Because your character, your personality itu beda juga daripada saya atau dari Mas Andy. So that's really different. What leadership style is suitable? Ini tergantung organization juga, tergantung orangnya. Tapi ya balik lagi, for me personally, I believe in relational. I believe in relation first, transaction second. Karena sering yang pemimpin dari zaman dulu dia bilang transaction dulu, relationship nggak peduli. They don't need a relationship with their staff. Dia cuma wow results aja.
Tapi zaman Oke. sekarang, I think mulai di hubungan sama karyawan, build a relationship, itu nggak seperti you need to be best friends with all your staff, tapi seharusnya ada good relationship, we are a family, dan kalau ada hubungan seperti itu, saya percaya yang hasilnya lebih bagus lebih bagus juga daripada paksa the KPIs, you know. So that's Oke. my idea. Baik, brother. Karena keterbatasan waktu, Ya, masih ya. banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya sebetulnya yang menarik. Dan karena keterbatasan waktu, kalau kami tidak bisa menjawab di forum ini, maka nanti bisa melakukan komunikasi lewat WhatsApp ya, dan juga mungkin dari media-media sosial yang lain. Dan sebelum diakhiri, saya ingin dari Bro Andrew membuat sebuah conclusion ya dengan materi yang telah disampaikan hari ini sesuai dengan judul buku Ignite Millennial Leadership. Mohon memberikan sebuah conclusion. My conclusion is kita seharusnya percaya di dalam hidupmu ada benih pemimpin, dan kita seharusnya ada tanggung jawab juga tentang benih ini. Kalau kita bisa kasih air, kita nurture, kita berubah katanya kita pakai, kita berubah pola pikirnya lebih ke berkembang kapasitas dan berkembang PD-nya. Saya percaya generasi ini adalah generasi yang bisa berkembang Indonesia dan bisa set the bar. You know, you have the capacity to raise the bar to a different level and become a positive impact to this generation and to this country. Oke. Baik, saya juga sebagai salah satu narasumber dan juga yang menjadi moderator dalam acara hari ini juga membuat sebuah kesimpulan ya dari pada buku Ignite Millennial Leadership. Maka yang pertama harus kita yakini semua kita itu adalah pemimpin. Ya, kita telah dinobatkan oleh Tuhan sebagai pemimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri. Artinya potensial itu ada. Dan yang paling penting adalah berbaik sangkalah kepada Tuhan bahwa sengaja kita dihadirkan ke muka bumi ini memang diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi itu yang harus menjadi motivasi kita. Kita berbaik sangka, positive thinking, memang sengaja kita dilahirkan ke muka bumi untuk menjadi seorang pemimpin, dan tentunya dengan salah satu reference adalah 6 langkah dalam Ignite Millennial Leadership, itu harus betul-betul terpraktik dalam diri kita. Baik, Bapak Ibu hadirin dan teman-teman semua yang saya hormati, di dalam kesempatan ini juga sebelum mengakhiri, kami telah membuat atau menunjuk dan juga memilih ada 2 penanya yang bagus, sebagaimana panitia juga meminta. Tadi ada 2 penanya yang minta disebutkan yang terbaik menurut kita. Jadi yang pertama adalah pertanyaan dari saudara Raulnardo Julius Silalahi, yang mana tadi pertanyaannya menyatakan bahwa dari berbagai sumber mengenai sinopsis buku Ignite Millennial Leadership, dia mendapati bahwa alasan penulis menyusun buku ini adalah dampak digitalisasi. Tapi di akhir pertanyaannya adalah tidak semua digitalisasi itu ada yang positif, ternyata ada juga impact lain, yaitu dampak negatifnya dan bagaimana menyikapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penanya yang kami pilih adalah pertanyaan dari Dewi Pusparini, ya, Dewi Cake and Bakery, itu dia punya nama profil, ya. Apakah efektif bila seorang pemimpin menggunakan satu tipe kepemimpinan saja? Gaya kepemimpinan yang cocok seperti apa? Dan bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Nah, ini menurut kami juga pertanyaan yang bagus. Baik, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Karena keterbatasan waktu, maka secara formal cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan diskusi kita di forum yang lain dan dengan media-media yang lain.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf untuk semua hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Mas Bro Andrew, Mas Andi, it's very entertaining. Dan dari tadi saya menerima banyak sekali gini Mas. Aduh ini YouTube-nya bakal di-upload di YouTube nggak? Wah ini bagus banget membuka mata. Itu semua dari Gen X, Gen Z pada bilang seperti itu. This is a special edition untuk bedah buku dari yang kita lakukan 11. Ini salah satu yang sangat paling banyak minat. Meskipun mereka nggak on face, nggak on itu, tapi mendengar. Secara serius, mungkin karena ikut lagi ada meeting ya di layar kedua, mungkin seperti itu. We hope we can all continue to follow ya di IG seenggak-enggaknya Bro Andrew, dan juga kedepannya mudah-mudahan we still have opportunities to discuss again about ini untuk Indonesian future generations. Actually tadi saya tanya sesuatu ya. Ada nggak sih potential yang different antara kita, kultur Melayu, kultur Indonesia, dibandingin dengan Western counterparts gitu dalam jangka potensi? Kayak tadi saya lihat some questions itu tentang bagaimana kalau kultur nggak seperti itu, bagaimana? Kayaknya kita tuh masih ada keraguan, kayaknya nggak bisa. Ini karena half Dutch aja ini dia bisa ngomong begitu. Kita bagaimana? Mungkin itu kan sedikit saja bisa ditanggapi sebelum ditutup. Mungkin Mas Andi boleh? Ya. Silakan Bro Andrew. Itu pertanyaan sangat-sangat bagus sih, karena ya buat saya juga saat saya pindah dari Belanda ke sini, pasti budayanya itu beda juga dari Belanda kan. Dan menurut saya hal yang sangat-sangat beda adalah kalau saya boleh bicara seperti itu, tapi di Belanda itu lebih kalau di Belanda kurang sopan gitu. Kalau di Belanda kurang sopan, yang mulutnya agak besar juga, berarti itu yang ekstrim juga. Tapi saya pikir mungkin di dalam budaya Indonesia, I think my experience itu lebih ke kalau saya kasih tanggung jawabnya, saya kasih responsibility-nya. Yang skills pemimpinnya muncul juga sih. So I think it's just a different approach to get initiative to train people supaya dia bisa kasih ide-ide juga daripada diam-diam aja. Daripada saya nunggu aja apa yang pemimpinnya bilang, saya lakukan. Daripada Bu, Pak, saya punya ide, mungkin kita bisa lanjut ke sini atau ke sana, because ABC. So I think it's really itu lebih ke culture building juga kan, culture building di dalam perusahaan. Walaupun ada yang culture Indonesia, but it's kind of like a different approach. Yes, agree. Thank you. Kembali ke Mas Andi, silakan. Ya, baik. Kembali karena tadi secara formal telah kita tutup, silakan kepada hostnya untuk melanjutkan acara berikutnya. Baik, terima kasih kepada Pak Andi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para narasumber yang hari ini telah begitu hebat mengupas buku karya dari Bapak Andrew Senduk. Semoga dari sesi tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menginspirasi kita semua.